Pagar besi itu mengatup seperti mulut raksasa yang kenyang. Tangerang di siang hari terasa lengket di kulit, debu menempel di pelipis, suara knalpot jauh-jauh memudar menjadi dengung kokoh di belakang dinding tinggi. Raka berdiri di depan interkom, kemeja putihnya siap diukur oleh mata yang bukan manusia, mata kamera, mata protokol, mata tak terlihat yang menilai dan mengarsipkan. Mas Raka? Suara laki-laki di interkom jernih, datar. Iya, Pak. Raka. KTP sudah dikirim. Silakan masuk. Pintu geser melata dengan sopan. Halaman itu bersih seperti ruang tunggu di rumah sakit. Rumput dipangkas sejengkal, batu kali disusun presisi di sisi jalur mobil, garasi menganga seperti rahim logam. Raka melangkah masuk, menahan napas, bukan karena kagum, melainkan karena aroma. Ada wangi antiseptik, tajam seperti silet di hidung. Lalu menyan yang samar, seperti doa yang sudah capek didengar Tuhan. Bertubrukan dengan parfum lembut, sisa-sisa mawar yang terlalu lama disimpan di lemari es. Haji Farid menunggu di teras, tubuh sedang, rambut rapi, senyum yang dilatih berulang sampai tampak akrab. Raka, ya? Terima kasih sudah datang. Iya, Pak. Terima kasih kesempatannya. Kerja di sini simple. Rute kantor, rapat, kunjungan, kamu ikut jadwal, jangan tanya lebih dari perlu. Siap, Pak. Dan yang paling penting, hormati istri saya. Raka mengangguk. Kata-kata terakhir itu melayang, pelan, namun berat. Mereka masuk ke rumah. Pendingin udara menyapu kulit seperti tangan halus yang tidak cinta. Lantai memantulkan bayang-bayang, terlalu bersih, membuat langkah Raka terdengar seperti suara orang asing yang kelewat percaya diri. Di dinding berjajar foto, Haji Farid meresmikan puskesmas, menyalami nelayan, tersenyum di ruang sidang. Di antara bingkai-bingkai itu ada satu foto perempuan bergaun biru, menatap ke arah kamera dengan garis bibir yang nyaris tak terlihat. Raka tidak tahu kenapa, tapi ia merasa tatapan itu lebih tajam daripada kaca. Arini, kata Haji Farid, ini sopir baru. Hening yang pendek, kemudian bunyi motor kursi roda. Ia datang dari lorong seperti kapal yang menyibak kabut. Nyonya Arini tidak tua, kira-kira 40. Wajahnya menyimpan sisa-sisa seorang model yang tidak ingin dikenang, tapi selalu dikenang. Setengah tubuhnya tampak berat, tangan kiri terlipat pada sudut yang tidak lazim. Namun yang paling mengikat Raka adalah mata, bening, dingin, dan, entah mengapa, seperti melihat lebih banyak daripada yang boleh dilihat siapapun. Selamat datang, katanya. Suaranya jernih, tidak serak, namun ada getar yang bukan karena sakit. Terima kasih, Bu. Kamu asli mana? Serang, Bu. Ngekos di Cipondoh sekarang. Muda. Senyum kecil. Muda bagus. Cepat belajar. Raka mendengar kata-kata itu dengan kulitnya, bukan telinganya. Ada semacam tepuk halus di punggung rasa percaya dirinya. Seolah ia baru saja lulus ujian yang tidak tahu kapan dimulai. Di sisi ruangan, seorang perempuan paruh baya, mungkin asisten rumah tangga, menghilangkan diri begitu saja, seperti pelajaran yang tidak perlu dibahas di depan tamu. Raka, lanjut Haji Farid, kamu lihat garasi, paham jadwal. Sore, antar saya rapat. Malam, kamu standby. Istri saya kadang butuh sesuatu mendadak. Siap, Pak. Di garasi, mobil hitam mengilap diam seperti ikan besar di akuarium. Raka memeriksa ban, oli, kabel-kabel, menyentuh dengan jari yang biasa meraba nasibnya sendiri. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup pada kerjaan, melainkan pada perasaan bahwa semuanya, ban serep, dongkrak, hingga kain pembersih, seperti menatap balik. Ia tertawa dalam hati, bodoh. Tapi rasa itu tidak pergi. Siang bergeser. Raka mengantar Haji Farid ke kantor kabupaten, lalu menunggu di parkir basement yang memantulkan hawa panas seperti oven. Ia biasanya suka mengamati, orang lewat, percakapan tumpang tindih, peta kota yang tergambar dari arus manusia. Hari itu ia mengamati jarinya sendiri. Ada bekas samar di pergelangan tangan kanan, seperti garis merah tipis. Mungkin tadi terserempet pinggiran rak besi di garasi. Ia gosok pelan. Tidak perih. Hanya seperti tanda tangan yang bukan miliknya. Sore, mereka pulang. Rumah itu semakin sunyi di bawah lampu-lampu yang tidak memancar, melainkan mengintai. Di ruang depan,
Menyan lebih terasa. Ada pengajian, Bu. Raka ingin bertanya, tapi tak ada siapapun. Haji Farid menghilang ke ruang kerja. Angin AC mengirim dingin sampai tulang ekor. Raka duduk di pos kecil dekat pintu samping, memeriksa jadwal besok pada buku catatan. Hurufnya rapi, namun tiba-tiba sulit dibaca, seolah tinta menolak jadi makna. Bunyi halus motor kursi roda mendekat. Raka! Ya, Bu. Nyonya Arini muncul di ambang lorong. Lampu di belakangnya membuat wajahnya separuh remang, separuh bening. Saya haus. Raka berdiri. Saya ambilkan, Bu. Dapur seperti laboratorium, gelas berbaris seperti tabung reaksi, kulkas berdesi sopan. Ia menuang air, menambahkan 2 batu es. Saat kembali, ruangan terasa berbeda. Tidak ada perubahan nyata, namun udara seperti menegang, bersiap mengingat. Terima kasih, kata Arini. Ia tidak mengambil gelas itu. Ia menunggu Raka mendekat. Ketika jari Raka menyentuh tepi gelas di tangannya, tangan kanan Arini, yang kuat, menahan pergelangan Raka. Sentuhannya tidak keras, tapi tepat. Dingin. Lama. Kamu dingin, ujar Arini pelan. AC-nya terlalu kencang, jawab Raka, berniat melepaskan diri dengan humor yang sopan. Bukan itu. Ia menatap. Tatapan yang mengukur suhu di balik daging. Kamu dingin karena kamu belajar menutup. Itu baik. Di rumah ini, tutup dirimu rapat-rapat. Sementara ini. Raka tidak mengerti, namun tubuhnya mengerti. Ia tidak menarik tangannya. Ia menunggu. Di suatu tempat, jam dinding menekan napasnya sendiri sebelum berdetak lagi. Gelas itu akhirnya berpindah. Arini meneguk. Ia memejamkan mata sebentar. Ada gerak halus di pipinya, bukan senyum, bukan sakit. Seperti seseorang yang mendengar musik yang orang lain tidak bisa dengar. Masih ada jadwal malam. Standby, Bu. Bagus. Mata Arini berpindah ke pergelangan Raka. Itu. Oh, tadi kepentok rak di garasi, kayaknya. HM, ia mengangguk sejenak, lalu berbalik. Ikut. Lorong itu panjang, karpetnya memadamkan jejak. Dinding dipenuhi foto keluarga dari tahun ke tahun. Satu di antaranya, yang dahulu Raka lihat di ruang tamu, perempuan bergaun biru, sekarang tampak lebih dekat. Raka tidak mau berhenti, tetapi matanya menariknya sendiri. Dalam foto itu, Arini berdiri tegak, tubuh sehat, senyum tipis. Di sudut bingkai tercetak tanggal kecil, 11 bulan sebelum ia duduk di kursi roda. Di kamar Arini, lampu kuning muda seperti mata malaikat yang kelelahan. Ada cermin besar di dinding, menatap siapapun yang masuk tanpa rasa malu. Raka berdiri dekat pintu. Arini mengatur posisi di ranjang, menarik selimut hingga perut. Bisa tolong bukakan jendela? Tirainya setengah, jangan penuh. Siap, Bu. Jendela itu berat, namun bergerak dengan bunyi yang lembut, seperti desahan yang tak ingin terdengar. Udara luar membawa bau lembab, campuran tanah, daun, dan sedikit asap tetangga. Ketika Raka menoleh, Arini menatap cermin, bukan dirinya. Kamu percaya rumah bisa mendengar? Tanyanya. Raka ragu. Saya nggak tahu, Bu. Rumah ini mendengar lebih dari orang-orang di dalamnya. Ia menoleh pelan. Makanya jangan bicara sembarangan. Bahkan di kepala. Raka menelan ludah. Siap. Bawa buku itu. Arini menunjuk meja kecil. Kitab kecil dengan sampul hijau tua, tanpa judul. Di atasnya ada tasbih hitam, bijinya halus berkilah, seolah baru diolesi minyak. Raka mendekat. Jari-jarinya menyentuh tasbih secara tidak sengaja. Dingin yang berbeda mengalir, bukan dari AC, dingin seperti air sumur di malam hari. Ia menarik tangannya cepat. Takut? Arini bertanya, lembut. Terkejut, Bu. Bagus. Ia mengulurkan tangan. Buku. Raka menyerahkan. Sekali lagi, jemari Arini menahan pergelangannya. Lama. Ada denyut pelan di tempat yang sama dengan garis merah tadi. Seolah nadi Raka belajar bahasa baru, salah satu yang memakai ritme bukan untuk hidup, melainkan untuk patuh. Raka menarik napas, memandang lantai agar tidak tenggelam di mata perempuan itu. Kamu bisa diandalkan. Saya usahakan, Bu. Jangan, usahakan. Jawab ya atau tidak. Ya. Arini mengangguk, kemudian bersandar.
Matanya menutup sebentar. Ketika terbuka, ada cara pandang berbeda, seperti seseorang yang sudah memutus sesuatu di dalam dirinya, dan siap menagihnya di orang lain. "Nanti malam," katanya singkat, "kalau saya panggil, datang." Kata "datang" tidak diucapkan dengan keras, namun mengisi ruangan seperti kabut yang rapi, menyusup ke karpet, cermin, lemari, bahkan ke dalam sepatu Raka. Ia ingin bertanya apa yang harus dibawa, apa yang akan dikerjakan, siapa yang lain yang perlu tahu. Tapi ia teringat kalimat tadi, di rumah ini, jangan bicara sembarangan, bahkan di kepala. "Baik, Bu. Sekarang keluar. Istirahat dekat pos saja." Raka mundur dengan hormat. Lorong kembali memakan suaranya. Di depan cermin besar, sosoknya kembali utuh. Laki-laki 25 tahun dengan mata yang mulai belajar tidak menatap balik. Ia melewati foto-foto, merasakan, entah hayal entah bukan, bahwa di salah satu bingkai, mata orang-orang yang tersenyum itu mengikuti punggungnya sampai ujung karpet. Di pos, Raka duduk. Buku catatan terbuka, pena siap. Tapi tangannya tidak menulis. Ia menatap pergelangan kanan, garis merah tipis yang tadi nyaris hilang kini lebih jelas, seperti benang yang ditarik dari dalam kulit. Ia menekannya pelan. Denyut mengikuti tekanan jarinya, patuh, seperti anak kecil yang ketakutan. "Mas Raka, kopi?" Suara penjaga malam muncul di pintu samping, ramah, seolah dunia masih biasa saja. "Jangan dulu, Pak. Terima kasih." Hening. Jam dinding berjalan sopan. Dari halaman, angin naik membawa suara jauh. Anjing menggonggong. Radio tetangga memutar ceramah yang kalimat-kalimatnya patah di sela pepohonan. Raka menutup mata. Ia mencoba mendengar napasnya sendiri, menyejajarkannya dengan ritme jam, dengan bunyi lembut AC, dengan kemungkinan-kemungkinan yang ingin menolak pikirannya. Pukul 9:14, ponselnya bergetar. Bukan nomor yang dikenal. Layar menunjukkan, dalam rumah. Raka menatap kata-kata itu, kening dingin. Ia menoleh ke koridor, gelapnya tidak total, ada cahaya pucat merayap dari kamar yang tadi ia tinggalkan. "Pesan masuk, datang. Bawa air. Jangan mengetuk." Raka berdiri. Ia mengambil botol dari dapur, tangannya bergerak otomatis, namun pikirannya menunggu di belakang, seperti anak yang enggan menyusul orang tuanya ke ruang yang tak ingin ia kenal. Lorong terasa sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Di dinding, foto perempuan bergaun biru itu tiba-tiba tampak lebih muda. Atau mungkin hanya lampu yang berubah. Atau mungkin rumah memang mendengar, lalu memutuskan cara terbaik untuk membuat tamu baru mengerti. Ia berhenti sekali untuk membetulkan napas, bukan karena lelah, tetapi agar setiap langkahnya terdengar pantas. Tangan yang memegang botol berkeringat, membuat plastik berdecit pelan. Di depan pintu kamar, udara berbau menyan, lebih kuat, namun tidak menusuk. Seperti seseorang yang menambah satu cuil dupa agar doa lebih serius. Pintu tidak terkunci. Raka mendorongnya perlahan. Cermin besar itu menyambutnya duluan, memantulkan tubuhnya. Ia melihat pergelangan dengan benang merah tipis, mata yang tidak menatap dirinya sendiri. Di ranjang, Arini duduk tegak, lampu kuning muda tetap memerah halus seperti mata yang menahan kantuk panjang. "Masuk," suaranya tenang. "Taruh di meja." Raka menurut. "Terima kasih," katanya. Lalu, setelah jeda yang terasa seperti jarum jam menolak maju, ia menambahkan, "Kamu belajar cepat. Ingat, Raka, di rumah ini, kepatuhan adalah keselamatan." Kata-kata itu jatuh lembut. Tidak ada ancaman di permukaannya. Namun Raka merasakan sesuatu yang lain, sebuah simpul yang belum terlihat, tapi sudah mengencang. Ia menunduk, mundur satu langkah. Cermin memantulkan geraknya. Sopir baru yang tahu posisinya, tahu garis yang tidak boleh ia lewati, meski tidak satupun garis itu dipasang di lantai. Di luar, lorong menutup seperti mulut yang tidak ingin memuntahkan apapun. Raka kembali ke pos, duduk, dan baru sadar bahwa ia lupa bernapas dengan benar. Ia mencobanya sekarang, tarik, tahan, lepas. Namun di pergelangan, denyut yang patuh itu tetap mengetuk, pelan, sabar, seolah menunggu perintah yang berikutnya. Malam turun seperti tirai yang menahan napas. Di halaman, angin menyisir daun palem tanpa suara. Di dalam, rumah mendengar dengan lebih tekun daripada siang tadi. Raka berdiri di ambang kamar, masih membawa botol air dingin. Lampu kuning muda memantulkan cahaya lembut pada cermin besar di dinding. Di sana, sosoknya tampak lebih pucat satu tingkat, seperti ia baru saja disalin dari dirinya sendiri. "Masuk," kata Arini. Suaranya tenang,
seolah memanggil seseorang dari mimpi yang belum selesai. Di meja kecil, ada minyak kayu putih dalam botol kaca bening. Arini menunjuknya dengan dagu. Pijat. Fisioterapis tak datang. Bahu, lengan, punggung, seperlunya. Ia menghela napas pendek, lalu menambahkan, kamu sudah punya tangan yang patuh. Kita lihat apakah kamu juga punya hati yang patuh. Raka menutup pintu, memeriksa sekali lagi udara di sekitar. Wangi menyan, tipis dan disiplin. Bau kain sprei yang baru diganti. Jejak antiseptik dari siang hari yang belum letih. Ia mengangguk, membuka tutup botol. Minyaknya hangat dengan tangan, licin, beraroma samar yang biasa ia kenal sejak kecil. Aroma rumah, sebenarnya. Tetapi malam itu, bau yang sama memanjang menjadi sesuatu yang lain, seperti kalimat yang ditahan sebelum tanda titik. Mulai, bisik Arini. Ia bergeser dengan susah payah, setengah tubuhnya masih patuh pada kursi rodanya. Bahu kanan dulu. Raka mengusap telapak, mendekat, dan meletakkan kedua tangan di atas bahu perempuan itu. Kulitnya dingin, namun halus, seperti batu yang direndam lama di air yang tidak bergerak. Di telapak Raka, otot Arini terasa seperti simpul yang tidak ingin dipercaya. Ketika ia menekan perlahan, simpul itu bergeser, kemudian kembali, seolah ada sesuatu di bawah kulit yang memilih tempatnya sendiri. Sedikit lebih kuat, kata Arini. Kamu, ia berhenti sebentar, seolah memilih kata, rapi, tetapi ragu. Takut salah, jawab Raka. Tidak ada salah kalau kamu belajar mendengar. Ia mengangkat dagu ke arah cermin. Dengarkan dengan mata juga. Raka menatap pantulan. Di cermin, ia melihat bahunya sendiri bergerak. Tangan yang bekerja di bola bahu Arini, gerak kecil pada lengan yang lumpuh. Nafas perempuan itu pelan, panjang, dengan jeda terukur di ujungnya. Nyaris seperti hitungan seorang guru musik yang tidak pernah menua. Raka menambah tekanan. Minyak mengecap kulitnya, menyalakan kehangatan yang beredar. Di tempat lain, jam dinding menggulirkan detik-detiknya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Namun Raka merasakan sesuatu pada detaknya. Sebuah persetujuan. Lengan. Arini memberi isyarat. Ke bawah. Pelan. Raka memindahkan kedua tangan, mengikuti garis lengan yang dingin, memijat ke arah pergelangan. Jari-jarinya menyusuri tendon yang menegang, tulang yang tajam di bawah kulit. Di bawah lampu, lengan itu berkilau tipis oleh minyak. Di cermin, kilau itu terlihat seperti baris huruf yang belum dibaca. Raka mengatur napasnya meniru napas Arini, menyerap, menahan, melepaskan. Dalam kesenyapan itu, ia membiarkan ketakutannya meluruh ke permukaan telapak. Ketakutan menjadi teknik, bukan beban. Arini memejamkan mata. Begitu. Dengarkan. Bibirnya bergerak sedikit, antara perintah dan doa, antara sesuatu yang ingin disembunyikan dan sesuatu yang ingin dilahirkan. Pernah memijat ibu waktu kecil? Pernah, Bu, jawab Raka. Kadang-kadang. Saya kira begitu. Ia tersenyum samar, lalu membuka mata. Kemejamu akan kotor. Lepas. Raka ragu. Lampu tinggal setengah terang. AC mengirimkan arus dingin yang berputar di atas kepala. Tak ada alasan logis untuk menolak. Minyak memang akan menodai kain, tetapi penolakan tidak membutuhkan logika untuk tumbuh. Ia melepas kancing pelan, menggantung ke meja di punggung kursi. Kaos tipis yang tersisa menyimpan hangat tubuhnya, seperti selimut terakhir di malam yang belum jelas cuacanya. Sekarang punggung, kata Arini, nada suaranya bergeser setipis kertas. Di tepi, ia mengetuk kasur. Saya miring sedikit. Kamu hati-hati. Raka membantu, menjaga jarak yang pantas, menahan siku Arini agar tak jatuh. Kulitnya memegang dingin berbeda, bukan dingin AC, melainkan dingin yang menyimpan sejarah. Raka memutar posisi, lalu menempelkan telapak di otot punggung, menekan dengan ritme yang sama seperti tadi. Di cermin, gerak mereka menjadi tarian yang tak diiringi musik. Di udara, menyan mengisi jeda antara sentuh dan lepas, antara detik dan detak. Lebih kuat, ucap Arini tanpa membuka mata. Jangan takut. Saya tidak rapuh. Saya mengerti, Bu. Jangan panggil saya Bu terus, katanya, lirih, seperti menegur anaknya sendiri. Di sini, panggil Arini saja. Raka menelan ludah. Baik. Ulangi, katanya, mata masih tertutup. Arini, ucap Raka. Namanya hangat di mulut, tetapi dingin saat menyentuh udara. Nama itu bergerak ke dinding, lalu kembali ke telinga sendiri, seperti pemanggilan yang belum resmi. Arini mengangkat tangan kanannya,
tangan yang tidak lumpuh, dan menyentuh pergelangan Raka. Sentuhan itu bukan pegangan, bukan juga dorongan, namun di bawahnya, nadi Raka berdebar dengan disiplin baru. Perempuan itu membuka mata. Posisi. Di sini. Ia menggeser tangan Raka 2 cm ke bawah, tepat di titik kecil di antara tulang. Dengar. Raka menekan titik itu. Sebuah listrik halus merambat ke telapak, lalu ke bahu, lalu ke lidah. Ia mengecap logam yang tidak ada. Di cermin, wajahnya sedikit berubah, seperti foto yang kembali diproses di kamar gelap. Arini menghela napas panjang, bukan keluh, bukan nikmat, sesuatu di antaranya yang membuat kata-kata kehilangan kategori. Kamu cepat belajar, katanya. Saya suka itu. Tekanan bertambah. Ritme terbentuk, 2 detik menekan, 1 detik melepas, 2 detik menekan, 1 detik melepas, dan pada setiap lepasan, ruangan seperti memulihkan cahayanya setitik, lalu memadamkannya lagi di saat berikut. Raka menahan diri agar tidak melihat jam, tidak mencari keselamatan di angka. Ia belajar merendahkan napas, agar tak mendahului napas orang yang ia pijat. Ia belajar merendahkan tatapannya, agar cermin tidak menangkap sesuatu yang ia belum siap melihat. Sekarang, Arini berbisik, di leher. Sangat pelan. Raka berpindah. Minyak di ujung jarinya menipis. Kulit di leher terasa lebih hangat, tetapi masih basah oleh dingin lain. Ia memijat di bawah telinga, mengurut ke bahu. Di sudut matanya, ia menangkap bayangan yang tidak cocok dengan geraknya. Di cermin, lengan kiri Arini, yang lumpuh, bergerak sangat halus, seperti mengingatkan dirinya pada kebiasaan lama. Ia berkedip. Bayangan itu kembali diam. Hanya napas yang bergerak, napas yang terang, yang diatur, yang percaya pada hitungan. Kenapa berhenti? Arini bertanya, mata masih menatap cermin. Tadi seperti. Tidak ada, seperti, di rumah ini. Bibirnya menipis. Hanya ada, ya, dan, tidak. Lanjut. Raka melanjutkan. Keringat halus terbentuk di pelipis, meski AC bekerja, bukan karena panas, melainkan karena beban diam yang menggantung di antara detik. Pada satu tekan yang lebih dalam, lampu bergetar halus. Sekilas, ruangan menjadi setingkat lebih gelap, lalu kembali. Arini tidak bergerak, tapi jari-jarinya, yang menggenggam pergelangan Raka, mengetat, seolah menuliskan sesuatu ke dalam kulit, bukan ke udara. Raka, ucapnya tiba-tiba, kamu tahu siapa saya? Raka menjeda. Istri pejabat. Arini. Lebih dari itu. Ia mendekatkan bibir ke arah cermin, seolah berbisik kepada orang lain. Saya yang membuat rumah ini mendengar. Saya yang meminta malam menghafal nama. Saya yang memutuskan siapa yang boleh lupa. Kata-kata itu kering, tidak bertenaga, namun justru karena itu, ia terasa seperti palu kecil yang tepat, pukulan yang tidak perlu diulang. Raka mengangguk tanpa sadar. Kepalanya sedikit pening, seperti baru saja bangun dari tidur yang keterlaluan dalam, padahal matanya tak tertutup. Buka telapak, Arini memerintah. Biarkan saya lihat garis hidupmu. Raka membuka telapak. Arini menelusuri dengan ujung jari, dingin, presisi, panjang, katanya. Namun terputus di tengah. Selebihnya akan ditentukan oleh kepatuhan. Ia tidak tertawa. Raka pun tidak. Mereka kembali ke ritme. 2 detik menekan, 1 detik melepas. Berulang sampai kamar punya jamnya sendiri. Di titik tertentu, sesuatu menipis. Suara AC mengambang, jam dinding tak terdengar. Menyan menukar wangi menjadi rasa. Raka tidak tahu sudah berapa lama. Ia hanya tahu telapak tangannya bergetar halus, bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu yang menyelinap di antara garis-garis kulit, seperti semut yang tidak terlihat, seperti kata yang belum diizinkan keluar. Cukup, kata Arini akhirnya. Taruh minyak, ambilkan air. Raka memutar tutup botol. Tangannya licin, kaca nyaris tergelincir, tetapi ia menahannya. Gerak kecil yang menyimpan sisa harga diri. Ia menaruhnya hati-hati, mengambil botol air, menuang ke gelas. Ketika menoleh, Arini menatapnya. Tatapannya kali ini pelan, tanpa tajam, tanpa dingin, justru lebih berbahaya, seperti seseorang yang menghafal wajah sebelum menutup buku. Terima kasih, ucapnya. Kamu dapat malam yang sulit, tapi tidak buruk untuk awal. Ia menyentuh pergelangan Raka 1 kali, cepat, tepat di tempat yang sama sejak sore. Ingat, di rumah ini, patuh adalah aman. Raka mengangguk.
Ia mundur, meraih kemeja yang tergantung. Saat kain menyentuh kulit, sebuah hangat yang terlambat menyusup dari telapak ke bahu, lalu ke tengkuk. Di cermin, ia melihat garis tipis suka menyala di bawah kerah, seperti gores lampu suluh yang malas. Ia menepis pikiran itu, membuka pintu. Lorong menyambutnya dengan cahaya pucat. Letih datang tanpa suara. Raka berjalan ke pos, lalu duduk, menunduk pada meja. Tangannya bergetar kecil ketika menutup buku catatan. Ada dengung panjang di telinga, bukan tinnitus, melainkan dengung yang biasa ia dengar di masjid saat pengeras suara diatur terlalu rendah, bunyi yang tidak marah, tapi gigih. Ia menatap pergelangan. Merah tipis mengambang di sana, lebih jelas daripada sore. Ia mengusapnya. Tidak sakit. Namun ketika telapak menggesek kulit, ada rasa dingin yang merayap, dan Raka teringat pada jari Arini yang presisi, pada ritme napas, pada cermin yang menyimpan gerak yang tidak ia lakukan. Di kamar mandi kecil dekat pos, ia menyalakan lampu neon yang kejam. Ia membasuh wajah. Air keran berbau logam, menyentuh kulit seperti nasihat yang terlambat. Saat melepas kaos untuk mengelap keringat, ia menangkap pantulan di cermin kecil. Di pangkal bahu dan sepanjang sisi rusuk, garis-garis memanjang seperti cakaran halus, terlalu rapi untuk kebetulan, terlalu dalam untuk main-main. Tidak berdarah, tetapi hangat seperti baru diukir oleh sesuatu yang sabar. Ia menyentuhnya dengan ujung jemari. Kulitnya murus, tetapi garis itu ada. Raka menutup mata. Air menetes dari dagu ke lantai, memecah dalam bulatan-bulatan kecil yang tidak memberi saran apapun. Dadanya naik turun, teratur, tetapi di sela-selanya ada semacam patah yang mengungkap. Sebagian dari dirinya sudah, bagaimanapun, dimasukkan ke dalam rumah itu. Ketika ia kembali ke pos, jam menunjukkan lewat tengah malam. Ponsel diam. Lorong diam. Rumah, mungkin, sedang puas. Raka duduk dan memeluk lengan sendiri. Di tempat yang biasa ada kata, malam ini hanya ada bunyi napasnya sendiri yang berusaha jadi doa, lalu gagal. Ia tidak tahu apakah ia menangis atau tidak. Air di pelipis bisa saja sisa keran, bisa saja hal lain. Ia memejamkan mata, dan di pergelangan, denyut yang patuh memanggil ritmenya sendiri. 2 detik menekan, 1 detik melepas, seakan pelajaran baru telah selesai, dan sesuatu yang bukan tangan manusia sudah menandatangani absennya. Malam itu rumah seperti bersandar pada Raka. Dari luar terdengar kereta jauh melintas di jalur Tangerang Duri, bunyinya yang memanjang membelah udara seperti pisau yang malas. Di halaman, angin pelan menyisir dedaunan, tetapi di dalam lorong, udara seakan menebal dan menyimpan napas. Ponselnya bergetar 1 kali, datang sekarang. Jangan mengetuk. Raka berdiri, meraba pergelangan, garis merah tipis dari malam sebelumnya tak lagi tipis. Ia berjalan, menghitung langkah tanpa suara. Dinding-dinding berfoto itu mengawasi, dan ia tak berani menatap balik. Pintu kamar Arini terbuka setengah, seperti kelopak mata yang menahan kantuk. Begitu ia mendorongnya, wangi kemenyan menyambut, tidak pekat, tidak memaksa, hanya hadir, seperti seseorang yang duduk lebih dulu di ruangan gelap dan sudah akrab dengan kursinya. Lampu utama dimatikan, yang menyala hanya 2 lilin hitam di kedua sisi cermin besar. Bayang api bergoyang kecil dan cermin menangkapnya berulang-ulang, membuat gerak kecil itu menjadi bahasa. Arini menunggu di ranjang, duduk tegak dengan bantal menopang. Wajahnya separuh cahaya, separuh bayangan, matanya jernih. Di meja kecil, yang biasanya menampung gelas dan minyak, kini ada mangkuk kuningan, sebutir telur, jarum kecil, dan seutas tasbih hitam yang seperti mengilap dari dalam. Raka berhenti sebatas ambang. Tubuhnya mengerti bahwa ia akan belajar sesuatu yang tidak boleh lupa. "Masuk," kata Arini. Suaranya bersih, tetapi ada tepi yang baru. "Malam ini kamu perlu melihat, bukan sekadar patuh." Raka melangkah. Lantai tidak berderit, seolah ruangan menahan segala bunyi agar tak tumpah. Arini mengangkat jarinya ke arah cermin. "Duduk di situ, menghadap saya. Jangan menoleh, tapi lihat semuanya." Kalimatnya seperti aturan main yang tidak mungkin dinegosiasikan. Raka duduk di kursi kayu di depan cermin. Di pantulan, ia melihat dirinya sendiri, muda, pucat, dan di belakangnya, Arini yang seperti muncul dari sudut yang tak menyukai garis. "Kamu pernah mendengar," Arini mulai, "tentang tubuh yang hidup bukan dari darah saja, tetapi dari kepatuhan?" Ia tersenyum kecil, lalu mengangkat tasbih. "Rumah ini mendengar karena saya memintanya. Malam ini, kamu akan meminta tubuhmu sendiri untuk mendengar." Raka tidak menjawab.
Kata-kata itu seperti hujan tipis yang menumbuhkan sesuatu di bawah tanah. Arini mengambil jarum, menyalakannya sebentar di api lilin, lalu menunjuk mangkuk kuningan. Ini hanya tanda, katanya. Darah tidak banyak. Rasa sakit sepersekian. Tetapi kesannya panjang. Untuk apa? Suara Raka terdengar asing di telinganya sendiri. Untuk membuka, jawab Arini pendek. Supaya yang belum hidup, bergerak. Supaya yang bergerak, mengerti. Ia memberi isyarat. Raka mendekat, mengulurkan jari. Jarum itu masuk singkat, tajam, bersih, dan setitik merah jatuh ke dasar mangkuk, memekarkan dirinya jadi garis kecil yang mengambang seperti huruf yang baru belajar diucap. Arini meneteskan satu lagi dari jari sendiri. Tidak adil kalau hanya kamu, katanya. Senyumnya tidak menghangat siapapun. Arini memecahkan telur di atas mangkuk, kuning dan putihnya menyelimuti merah, menelan sekaligus menyorotinya. Ia mengangkat mangkuk, menatap permukaannya seperti menatap langit-langit yang simpanannya baru dibuka. Dengar, katanya pelan, bukan dengan telinga. Ia memejamkan mata, bibirnya bergerak. Kata-kata yang keluar tidak meminta tafsir, seperti doa yang menolak menjadi bahasa. Raka tidak mencoba mengerti, ia hanya menahan napas pada detik-detik yang melengkung. Udara bergeser perlahan. Tidak ada angin, namun kemenyan menjadi lebih jelas, seperti seseorang menambahkan satu butir lagi pada bara yang kecil. Lilin berkedip, memantul di cermin, dan Raka, melalui ujung matanya, menangkap gerak yang tidak mengikuti geraknya sendiri. Di pantulan, ada perempuan muda berdiri di tempat di mana seharusnya tidak ada siapapun. Rambut terikat rapi, mata gelap yang asing namun anehnya akrab, gaun ringan yang membuatnya tampak seperti baru kembali dari versi siang yang panjang. Raka menoleh cepat. Di ruangan nyata, hanya ada Arini di ranjang, lilin, mangkuk, tasbih. Ia kembali ke cermin. Perempuan itu tetap di sana, tapi kini memundurkan langkahnya, bukan mendekat, seolah menghormati batas dari sesuatu yang belum diberi nama. Jangan takut, ucap Arini tanpa membuka mata. Pantulan memang selalu lebih jujur. Apa itu? Raka berbisik, tidak yakin kepada siapa. Bayangan dari sesuatu yang kamu inginkan, atau dari sesuatu yang saya minta, jawabnya. Perbedaannya tidak selalu penting. Arini meletakkan mangkuk, mengangkat tasbih, dan memegangnya di antara kedua telapak. Sekarang, dengarkan ini. Suaranya berubah lebih datar, seperti sebuah pedang yang ditaruh di meja. Ucapkan, dan biarkan tubuhmu menjadi saksi. Bukan pikiranmu, bukan moralmu, tubuh saja. Raka menahan air liur. Apa yang harus saya ucapkan? Janji, katanya. Janji untuk patuh. Janji untuk hadir ketika dipanggil. Janji untuk menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Ia memecah kalimat itu menjadi 3 bagian yang pendek, memperlambat setiap kata sampai maknanya menjadi beban. Ucapkan setelah saya. Arini mengucap. Raka mengikuti. Kata-kata itu tidak bertele-tele, justru ringkas dan berbahaya. Setiap kali selesai satu bagian, Arini mengetuk permukaan mangkuk dengan kuku. Ting, sebuah nada kecil yang memecah kesunyian menjadi kristal-kristal kecil yang jatuh ke lantai dan hilang. Dengan setiap ting, sesuatu di dalam Raka bergerak, semacam gelombang hangat yang merayap dari pergelangan. Tempat garis merah itu kini berdenyut, naik ke lengan, ke bahu, ke dada. Hangatnya bukan nyaman. Ia mengingat panas demam, bukan selimut. Napas, kata Arini. Ikuti napas saya. Ia menghirup pelan, menahan, melepas. Raka menumpangkan napasnya di atas ritme itu, seperti anak menempelkan telapak ke drum agar ikut bergetar. Pada beberapa putaran, ia merasa dadanya menyakitkan, seolah sesuatu dari dalam mendorong tulang-tulangnya ke arah luar. Sakit itu tidak meminta teriakan, justru meminta lebih banyak keheningan. Di keheningan itulah, rasa lain naik, entah lega, entah malunya kelegaan, yang membuat Raka ingin memalingkan wajah dari dirinya sendiri. Tubuhmu mengerti, ucap Arini, matanya telah terbuka sekarang. Kamu marah, tapi tubuhmu mengerti. Ini apa? Raka mendengar desahannya sendiri, pendek. Permainan antara sakit dan terbuka, jawabnya. Kamu mengira kamu tidak setuju. Tubuhmu tidak mengenal kata itu. Di cermin, perempuan muda itu mendekat seukuran satu tarikan napas. Ia berdiri tepat di belakang Raka, dalam pantulan. Telapak tangannya seolah siap menyentuh bahu, tetapi tidak menyentuh. Raka menegang. Dalam dunia yang memantul itu, bibirnya,
bibirmu pantulan, seperti bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak ia dengar di ruangan. Gambarnya seolah miring tipis, seperti piring yang diletakkan tergesa tanpa menimbulkan bunyi. Raka ingin membalik kursi, ingin membuktikan bahwa punggungnya tidak dimiliki oleh siapapun. Ia tidak beranjak. "Lihat saya," kata Arini. Raka menoleh dari cermin ke perempuan di ranjang. Mata Arini menyalakan sesuatu yang belum pernah ia lihat di mata orang sakit. Bukan harap sembuh, bukan pasrah, melainkan suatu jenis kepastian tajam. Tangan kirinya, yang selama ini jatuh diam, berat, lupa pada tugasnya, bergoyang halus. Hanya sejari, mungkin kurang dari itu. Namun bagi Raka, gerak kecil itu seperti lonceng gereja memanggil pagi. Arini melihat ke jari itu sekilas, lalu tersenyum tanpa gigi. "Lihat," katanya pelan. "Ketika kamu patuh, yang lumpuh belajar." Ia meraih tasbih dan menggulirkannya satu persatu, bukan dengan terburu-buru, melainkan seperti mengukur jarak dari nama ke namanya sendiri. Setiap butir yang lewat, Raka merasakan sensasi yang sulit dibahasakan. Ada sesuatu yang merangkak di bawah kulit, tidak gatal, tidak juga nyeri, tetapi sangat sadar bahwa kulitnya bukan batas. Seperti digaris, seperti dipetakan dari dalam. Di sela-sela itu, muncul denyut-denyut pendek yang, kalau bukan karena konteks, bisa disebut nikmat. Ia benci menamai rasa itu. Tetapi menolak penamaan tidak menghapus rasa. "Sudah," kata Arini, menutup meminta, bukan bertanya, melainkan memutus. Ia meletakkan tasbih, meniup pelan permukaan kemenyan. Asapnya menari sebentar lalu menyusut. Mangkuk kuningan memantulkan sisa cahaya, dan telur di permukaannya tampak memisahkan diri, kuningnya mengapung seperti mata yang capek. "Sekarang pergi. Jangan sentuh apapun. Jangan cuci apapun. Biarkan malam bekerja." Raka menelan. "Apa yang akan terjadi?" "Yang sudah kamu undang," jawabnya. "Dan yang sudah saya janjikan." Ia bangkit berdiri. Gerak itu nyaris tak mungkin. Separuh tubuhnya yang tadi patuh pada kursi kini menolak patuh. Arini berdiri sepenggal detik, lalu duduk kembali. Peluh halus muncul di pelipis. Ia tidak tampak kalah. Ia justru tampak seperti seseorang yang baru saja membayar tanda jadi untuk sesuatu yang besar. Raka mundur, menatap cermin sekali lagi. Perempuan muda dalam pantulan itu kini memalingkan wajah, yang ditampilkan cermin selalu lebih cepat dari kenyataan. Kursi kayu menggesek halus lantai. Lilin tetap, api mereka tidak menagih tepuk tangan. Ia keluar kamar seperti seseorang yang menutup pintu kaca, pastikan tangannya tidak terlihat di sisi lain. Di lorong, lampu pucat tampak lebih tinggi dari biasanya. Raka berjalan ke posnya, menarik napas panjang, lalu duduk, memandang telapak tangan, bersih, tetapi dingin. Ia mengangkat kaos sebentar, hanya sampai perut, sekadar untuk memastikan bahwa tubuhnya masih tubuhnya. Di bawah lampu neonnya sendiri, ia melihat garis-garis merah yang rapi, memanjang tipis dari tulang rusuk ke pinggang. Seolah seekor hewan dengan kuku halus telah menandainya tanpa meninggalkan luka terbuka. Ia menelusurinya dengan ujung jari. Kulitnya hangat, garisnya dingin. Air mata datang tanpa suara, bukan karena tragedi, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya berdiri di bawah hujan dan tidak meneduh. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menutup mata. Di belakang kelopaknya, suara kecil dari mangkuk kuningan tadi, ting, terdengar berulang-ulang, semakin jauh, semakin dalam, seperti batu yang ia lempar ke sumur dan belum menyentuh dasar. Dalam tidur yang tidak ia minta, Raka melihat tangannya sendiri menulis di udara. Satu kata pendek yang tidak pernah ia pakai untuk dirinya, milik. Di kejauhan, kereta lain melintas, membelah kota. Rumah menghela napas panjang, puas. Dan ketika ia terbangun menjelang subuh, kemenyan sudah habis, tetapi aromanya tinggal di tenggorokan, membuat setiap menelan terasa seperti mengulang sumpah yang tadi malam dipaksa masuk bukan lewat telinga, melainkan lewat kulit. Siang di Tangerang tak pernah sungguh hening, tetapi bagi Raka, kebisingan kota menjadi kain tipis yang tidak sanggup menutup suara satu huruf dari ponselnya, datang. Teks yang selalu tanpa salam, tanpa tanda baca tambahan, namun memuat gravitasi yang menggeser tulang. Kalau ia menahan diri, telapak tangannya akan dingin dan keringat asin merayap di punggung. Kalau ia mencoba pura-pura tak baca, nadi di pergelangan, tempat garis merah itu, mulai mengetuk, 2 detik menekan, 1 detik melepas. Ritme itu merambat ke dada, ke tengkuk, membuat kepalanya dingin seperti logam. Pada jam-jam itu, ia bukan lagi laki-laki 25 tahun, melainkan sebuah alat yang diingat oleh rumah dan dipanggil oleh nama yang telah diikat.
Malam-malam berikutnya Arini memanggilnya lebih sering. Tidak ada alasan medis. Tidak ada keterangan, fisioterapi. Hanya napas ruang yang lebih dalam, kemenyan yang lebih pekat, dan cermin yang tak lagi sekadar benda. Ia menjadi mata kedua yang tak berkedip. Raka belajar jalur-jalur yang menjaga bunyi, langkah miring pada karpet, punggung pintu yang tidak mengaduh jika didorong dengan ujung jari, letak saklar yang paling sunyi. Setiap keterampilan kecil terasa seperti bertahan hidup. Setiap bertahan hidup menyisakan rasa bersalah yang tak meminjam bahasa. Kenapa terlambat? Arini bertanya suatu malam, tanpa menoleh. Lilin hitam berdiri di kedua sisi cermin, api mereka lebih pendek tetapi lebih keras kepala. Lalu lintas, jawab Raka. Suaranya sendiri terdengar seperti orang lain menirukan suaranya. Alasan kota untuk orang yang tidak jujur pada tubuhnya. Ia mengangkat rotan tipis di pangkuan, bukan senjata, ia bilang, melainkan tongkat disiplin. Ia mengetuk-ngetuk lututnya sendiri, tingan halus, sama rata, seolah mencoba meniru bunyi mangkuk kuningan. Duduk. Raka duduk. Di meja kecil, benda-benda berganti, kadang mangkuk kuningan dan telur, kadang kain-kain lebar dengan simpul-simpul rapi, kadang hanya tasbih hitam, segaris minyak di bibirnya. Malam itu, Arini mengambil 2 pita kain yang lembut. Latihan, katanya datar, supaya tangan tidak bercanda. Latihan apa? Patuh. Ia mengangkat pergelangan Raka. Sentuhan itu dingin dan presisi. Tali bukan kekerasan. Tali adalah definisi. Pita pertama melingkari pergelangan kanan. Lembut. Tidak menyakitkan. Justru karena itu, rasa takut merayap pelan, bukan terburu-buru. Pita kedua menyusul, menahan pergelangan kiri pada pegangan kursi di depan cermin. Arini memastikan simpulnya bisa dibuka sendiri, tetapi jari-jari Raka tiba-tiba tampak terlalu besar, seperti milik orang lain. Lihat pantulanmu, ucap Arini, berdiri di belakangnya. Katakan, aku hadir. Aku hadir. Kata-kata itu kering. Ia benci mendengarnya, namun begitu diucapkan, dada terasa sedikit longgar, semacam kehampaan yang mempersilahkan sesuatu masuk. Arini mengatur napas. Ikuti. Hitungannya perlahan, 4 hitung masuk, 4 menahan, 4 melepas. Pada putaran ketiga, kepalanya pusing tipis. Pada putaran kelima, ada rasa seperti benang halus ditarik dari tengkuk ke punggung, membuat ia ingin menunduk. Arini menyentuh bahunya, menegakkan. Jangan jatuh ke dalam. Jatuh itu hak saya. Kenapa saya? Arini tertawa pendek, suara yang tidak riang, tetapi sangat hidup. Karena kamu tidak berbohong pada rasa takutmu. Orang yang tidak berbohong mudah dipakai. Ia berkeliling, berdiri di sisi cermin. Rotan tipis itu bergerak pelan. Bukan ayunan, lebih mirip garis lurus yang dihidupkan oleh pergelangan tangan. Sekali, 2 kali, ia menyentuh punggung Raka, bukan pukulan, lebih seperti garis yang digambar di atas kulit. Pada sentuhan ketiga, bunyinya berubah. Puk, ringan, rapi, tepat. Raka menahan napas. Bukan karena sakit yang besar, tetapi karena ada rasa tercantum. Seperti ketika tanda tangan menempel di permukaan kertas dan kertas itu tak bisa kembali polos. Di sini, kata Arini, ujung rotan menunjuk bagian punggung yang tak terlihat oleh matanya sendiri. Tempat kamu menyimpan penolakan. Kita kosongkan. Apa semua harus kosong? Yang bukan milikmu, ya. Ia menunduk dekat telinga Raka. Nafasnya tidak hangat, tetapi meminjamkan jarak. Kamu benci saya? Raka tidak menjawab. Di cermin, matanya bertemu mata sendiri. Ada lelah, ada lempeng, ada sesuatu yang mengingat. Arini tersenyum tipis. Bagus. Kebencian yang jujur lebih mudah diarahkan daripada cinta yang sok suci. Rotan kembali bergerak. Kali ini tidak cepat-cepat, tetapi terukur, seperti metronom yang malas. Setiap kali mengenai kulit, Raka bukan hanya mendengar, ia melihat, bukan pada punggungnya, melainkan di cermin. Garis-garis tipis menyala lalu padam, seperti jalan kecil yang ditarik dari dalam. Di sela-sela itu, Arini bicara pelan, seperti membaca buku yang hanya mereka berdua kenal. Kamu kuat kalau diberi definisi. Kamu lemah kalau diminta memilih. Kamu akan aman kalau tidak ingin jadi pahlawan. Jadi apa? Raka bertanya, lirih. Jadi kendaraan. Senyumnya sama sekali tidak kejam, justru simpati asing yang membuatnya lebih menakutkan. Kendaraan punya jalan.
penumpang yang menentukan tujuan, tapi kendaraan yang mengantar. Raka menutup mata sebentar. Pita kain tidak menyakiti, tetapi menyempitkan kemungkinan. Rotan tidak merobek, tetapi menulis. Napas 444 membuat kepala ringan, dan dengan ringan itu datang suara dalam dirinya yang bercerita bahwa lelah bisa adalah bentuk nikmat paling diam. Ia membenci kalimat itu. Tapi membenci bukan berarti kalimatnya mati. Buka mata, kata Arini. Lihat siapa yang menatapmu. Raka membuka. Cermin memantulkan seorang laki-laki yang tubuhnya belajar tenang di bawah perintah. Tetapi di balik bahunya, di kaca, ada lagi, perempuan muda dari malam ritual, berdiri dekat sekali, seperti bayangan yang lupa sopan. Ia tidak menyentuh, ia hanya mengangkat tangan, gerak yang sangat lambat, seolah ingin menyapu kening Raka. Arini melirik pantulan itu dan mengerling, seakan menyapa kenalan lama. Kamu mendengar rumor tetangga? Arini bertanya enteng. Katanya rumah ini memelihara kesunyian yang menjerit. Raka mengulum napas. Saya dengar bisik-bisik, Bu, ia memperbaiki. Arini. Biarkan mereka. Bisik-bisik adalah pagar yang murah. Rotan menyentuh lagi, lebih dekat ke bahu. Kalau mereka berani mengetuk, baru kita ganti alat. Alat. Arini menaruh rotan, mengangkat kain baru, lebar, bersih, tanpa warna. Ia mengikatkannya di dada Raka, bukan kencang, hanya cukup agar ia merasakan batas. Alat apapun yang menghormati definisi, tali, kata, waktu, napas. Ia menempelkan telapak di sternum Raka, tekanan ringan, lalu memindahkannya ke tengkuk. Di sini luka paling dalam tidak berdarah. Raka bergetar kecil. Saya ingin berhenti. Kamu sudah berhenti berkali-kali, balas Arini tenang. Dan setiap kali tubuhmu yang datang duluan. Jangan salahkan saya untuk urusan yang tubuhmu putuskan. Tubuh saya dipaksa. Semua tubuh dipaksa. Oleh lapar, oleh gravitasi, oleh nama panggilan. Ia menatap garis merah di pergelangan Raka. Kamu hanya lebih jujur mengakui pemaksanya. Ia menurunkan kain perlahan, membuka simpul-simpul. Cukup malam ini. Saat Raka bebas, ia tidak merasa dilonggarkan, ia merasa kehilangan definisi. Arini menyandarkan punggung, napasnya tidak berat tetapi lebih dalam. Mendekat. Raka ragu. Ia melangkah setapak, melihat bibir Arini mengeluarkan satu baris kata yang tidak minta dicatat oleh kepala. Kamu benci saya hari ini. Besok kamu merindukan saya. Habis itu kamu jijik pada dirimu sendiri. Lalu kamu datang. Rasa-rasamu bukan musuh saya, Raka. Rasa-rasamu adalah peta menuju pintu saya. Kenapa saya? Ia mengulang, seperti anak kecil yang kehabisan pertanyaan. Karena kamu pernah punya seseorang yang menunggu kamu pulang, dan kamu gagal pulang. Kalimat itu jatuh seperti gelas yang tak sengaja disinggung. Raka mematung. Arini memejam sebentar, seolah lelah pada tubuhnya sendiri. Kesalahan lama adalah kunci paling tua. Saya hanya memakainya. Malam itu, ketika Raka kembali ke pos, suara di luar lebih ramai dari biasanya. Ada motor yang berhenti di depan pagar dan percakapan lelaki perempuan di telan dinding. Katanya, kalau lewat jam 2, suka ada suara. Suara apa? Jeritan. Atau bukan jeritan, kayak napas orang yang ditahan, lama banget, terus jatuh. SST. Jangan keras-keras. Itu rumah pejabat. Raka menutup mata. Ia ingin berteriak bahwa suara yang mereka dengar bukan hantu, bukan roh liar, melainkan definisi yang dipaksakan terus-menerus pada manusia. Ia tidak berteriak. Rumah mendengar, dan rumah adalah sekutu yang tidak memihak. Esok siangnya, di parkiran kantor, ia hampir menelpon ibunya. Jempolnya berhenti di huruf I. Di layar, pantulan wajahnya sendiri terlihat, mata merah, bibir kering, lekuk garis yang tidak dimilikinya tahun lalu. Ia batal. Sebagai gantinya, ia menulis pesan pada dirinya sendiri, besok pergi. Pesan itu terkirim, masuk ke kotak pesan Raka, di antara datang dan sekarang. Katanya sendiri tampak lemah di antara perintah-perintah yang hafal jalur sarafnya. Malam ini, ponsel bergetar lagi. Datang. Tidak ada, sekarang. Hanya kata itu, seperti pintu yang dipegang terbuka tanpa perlu dilihat siapa yang memegang. Raka berdiri, mengusap wajah. Di kamar mandi,
Ia melihat bekas tipis di punggungnya, garis-garis rapi seperti catatan pelajaran. Ia menyentuh satu, dan, anehnya, di sela jijik yang memanjat, ada sesuatu yang mirip rindu, bukan pada orang, melainkan pada tenang yang datang setiap kali definisi diberikan. Ia membenci temuan itu. Ia membencinya seperti seseorang membenci minuman pahit yang justru membuat kepala ringan. Ia menuju lorong. Cermin besar di kamar sudah menunggu, lilin-lilin sudah pendek, asap kemenyan menulis huruf yang tidak pernah jadi kalimat. Arini memegang rotan lagi, lalu meletakkannya, seakan malam ini yang dipakai adalah kata-kata saja. Raka, suaranya serak manis, kamu berguna ketika kamu lemah. Lalu apa yang tersisa dari saya? Ia menatap lama. Yang lemah itu bukan kamu. Itu sisa-sisa penolakanmu. Kita habiskan bersama. Lalu saya sendiri. Kamu akan lebih ringan. Ia tersenyum, kalimatnya seperti doa yang menolak diaminkan. Ringan itu enak untuk digendong. Di cermin, perempuan muda kembali muncul, berdiri lebih jauh. Tatapannya kosong meski lembut. Raka ingin menanyakan namanya, tapi lidah memutuskan untuk patuh pada diam. Arini mengangkat tangannya, tidak menyentuh, hanya menggambar garis di udara. Raka merasakan garis itu di kulitnya. Meski udara tak bergerak ketika malam habis, rotan tetap bersih, pita tetap rapi, napas kembali ke hitungan biasa. Raka berjalan kembali ke pos sambil memegang sisi rusuknya, bukan karena luka besar, tetapi karena rasa diseret yang tidak kelihatan. Di luar pagar, sepasang anak muda duduk di atas motor. Hel masih menutup kepala, berbisik cepat. Rumah itu aneh, ya? Diam. Ayo pergi. Mereka menyalakan mesin. Suaranya sebentar menutup seluruh dunia. Ketika bunyi itu surut, Raka duduk dan menatap ponsel. Pesan, besok pergi, masih ada. Ia menghapusnya. Ia menulis lagi, besok pergi. Ia tidak kirim. Ia hanya menatap, menunggu sesuatu di dalam tubuh memutuskan. Di pergelangan, denyut itu kembali rapi. 2 detik menekan, 1 detik melepas, menjadi metronom yang mengatur jangkar di dalam dada. Raka menempelkan punggung ke dinding dingin, menengadah. Ia tidak tahu apakah ia sedang benci atau rindu. Yang ia tahu, 2 kata itu punya akar yang sama ketika diucapkan terlalu sering. Rumah mendengar. Arini mungkin tidur. Cermin mungkin tetap terjaga. Pukul 2:09, ponsel bergetar pelan, lebih lembut dari sebelumnya. Datang. Raka berdiri, lemah, bukan karena dipaksa, melainkan karena rindu pada definisi yang dibenci. Ia melangkah, dan lorong memanjang secukupnya untuk menguji niat. Di ambang, ia berhenti, menutup mata, berbisik pada dirinya sendiri, tak lebih dari sebaris napas yang malu. Tolong! Tidak ada yang menjawab. Namun di dalam, suara yang sudah dikenalnya menyiapkan ruang. Hujan tipis menggurat kaca depan sedan seperti goresan pensil yang gelisah. Malam itu Raka mengemudi lebih pelan, bukan karena jalan licin, tapi karena kalimat yang bergema sejak sore. Datang! Ia ingin pura-pura tidak dengar, ingin menutup ponsel, ingin membiarkan malam punya dirinya sendiri. Tapi jari telunjuknya mengetuk-ngetuk setir pada pola yang ia benci. 2 detik menekan, 1 detik melepas. Metronom kecil yang seakan menuliskan alamatnya di udara. Lebih tenang, kata Haji Farid di jok belakang. Suaranya datar, tanpa lelah, seolah ia bukan manusia yang menua, melainkan instrumen yang selalu selaras. Kalau ban tergelincir, berita besok lebih dari cukup untuk musuh. Siap, Pak. Raka mengecilkan wiper. Dalam kaca spion, wajah Haji Farid tampak seperti patung lilin, licin, rapi, tak memberi petunjuk tentang cuaca di dalam kepalanya. Telepon Haji Farid bergetar. Ia menjawab dengan salam yang manis, lalu mendengarkan lama. Bibirnya melengkung sedikit, bukan senyum, lebih seperti garis yang menandai selesai membuat keputusan. Iya, sudah. Malam ini dia standby. Rumah tahu cara memanggil. Hening pendek. Kau tenang saja. Aku ingat janji-janji itu. Telepon ditutup. Belok kanan, Raka. Siap. Sesampainya di rumah, satpam terburu-buru mengangkat palang. Begitu mobil berhenti, Haji Farid menyodorkan amplop coklat. Keperluan kecil. Bensin. Kebutuhan. Saya cukup, Pak. Ambil. Banyak orang ingin kursimu, mereka tidak akan menolak. Haji Farid memiringkan kepala, matanya ramah dengan cara yang pelan-pelan menghina. Dan Raka,
Jangan pernah kaget kalau mengetahui istri membutuhkan lebih banyak daripada sekadar obat. Orang-orang besar punya perawatan macam-macam. Ini negara. Perawatan untuk tubuh, untuk nama. Siap, Pak. Kata-kata itu keluar seperti kertas basah yang tak bisa dilipat. Di lorong, bau kemenyan lebih tebal dari biasanya. Bukan menyiksa, tapi menutup kemungkinan lain. Raka melewati foto-foto dinding yang memerangkap waktu dan senyum-senyum yang tak lagi milik siapapun. Ia berniat langsung ke pos, menelan jam sampai pagi. Tapi ponsel bergetar, sekarang, tanpa salam, tanpa titik. Pak, Raka memberanikan diri sebelum Farid melangkah ke ruang kerja. Saya ingin izin cuti. 2 hari saja. Cuti. Farid menoleh dengan ketenangan yang berbahaya. Ibuku meninggal pun aku rapat. Cuti untuk apa? Kurang sehat. Farid mendekat 2 langkah. Cukup untuk membuat parfum mahalnya mengusir wangi kemenyan. Kau masih muda. Sehat. Kau dibutuhkan. Rumah ini menyukai orang-orang yang datang ketika dipanggil. Ia menepuk bahu Raka 1 kali. Ringan, tapi seperti memberikan cap. Dan jangan pernah lupa, kontrakmu menyebut 3 bulan masa awal tanpa cuti. Kecuali kau mau berhenti malam ini. Hening. Kalau berhenti, kembalikan semua yang sudah kau terima. Termasuk rasa aman. Raka mengangguk. Ia paham ancaman yang memakai kata-kata sopan. Ia mencoba kabur malam itu juga. Setelah apel malam satpam, setelah lampu-lampu halaman diperkecil, setelah kamar-kamar menutup mata, Raka menyelipkan dompet dan KTP ke saku jaket. Ia keluar lewat pintu samping, menahan napas di antara suara kodok dan hujan yang menilai. Di luar pagar, ojek daring menunggu. Ia naik tanpa bicara. Kepalanya menolak-menoleh ke belakang. Terminal Midnight selalu punya wajah yang sama, kios kopi yang tak peduli pukul berapa, kursi plastik yang mengerti punggung seorang pelarian, dan jam dinding yang menyukai kebetulan. Raka membeli tiket bus subuh. Ia duduk. Di bawah lampu putih yang tak baik pada semua orang, ia memejamkan mata. Kantuk datang seperti macan yang diajak bercanda. Dalam mimpi, atau bukan mimpi, seorang perempuan bergaun hitam duduk di dadanya. Wajahnya tidak terlihat penuh, rambut hitam menutupi sebagian, sisanya bagaikan kabut merangkum. Beratnya tidak menyakitkan pada menit pertama. Pada menit ketiga, napas Raka seperti disaring oleh kain basah. Pada menit kelima, telinga berdengung seperti kabel listrik. Perempuan itu tidak bicara, ia hanya menunduk, menempelkan jari-jari dingin ke bibir Raka, melarang suara keluar. Dari sudut pandangnya sendiri, Raka melihat cermin. Dari mana? Yang memperlihatkan kamar Arini. Lilin pendek, mangkuk kuningan, tasbih. Perempuan muda di dalam cermin menggeleng pelan, seolah meminta maaf. Perempuan bergaun hitam menekan lebih dalam. Dada Raka memekik tanpa suara. Ia terbangun dengan mendadak, mimisan. Tetes merah menodai kemeja. Petugas kebersihan menatap, separuh iba, separuh muak pada dunia. Jam dinding menunjukkan pukul 2:17. Tiket bus di saku terasa seperti lelucon. Ketika Raka berdiri dan melangkah, kakinya bergerak ke arah yang salah, bukan menuju peron, melainkan keluar terminal, memesan ojek kembali ke alamat yang ponsel hafal lebih baik daripada otak, alamat yang selalu menang. Tubuh Raka mulai mengalami gejala yang tak punya saran dari dokter. Punggungnya penuh garis tipis rapi seperti catatan notasi. Setiap pagi ada memar baru yang bentuknya terlalu geometris untuk kecelakaan. Tiba-tiba hidung berdarah ketika ia menarik napas terlalu cepat. Pada jam-jam tertentu, jantungnya berlari duluan, menyalip pikirannya. Ia menelan air putih seperti orang yang menghafal obat imajiner. Di depan cermin kamar mandi pos, ia menatap wajah yang menguning dengan mata yang memerah, seperti seseorang yang selesai menangis tapi tidak ingat kapan mulai. Malam-malam Arini memanggilnya tanpa sopan santun. Kadang hanya untuk duduk di depan cermin dan menghitung napas bersama. Kadang untuk membungkus tangan Raka dengan kain, bukan untuk melukai, melainkan untuk menyempitkan pilihan. Kadang untuk sekadar menatapnya lama, kemudian menutup mata dan berbisik seperti orang yang mengirim perintah ke laut. Masih ingin kabur? Tanyanya suatu malam, lembut. Ya. Bagus. Ia tersenyum tipis. Orang yang ingin kabur punya energi. Orang pasrah biasanya mati lebih cepat. Kalau begitu, biarkan saya pergi. Pergi kemana? Ke ibu. Ke kota kecil yang percaya gosip lebih dari darah? Atau ke Tuhan yang kau sebut hanya ketika kau sesak? Arini mendekat,
Jemarinya menyentuh garis merah di pergelangan Raka. Tubuhmu sudah mengingat rumah ini. Kau bisa mengganti nomor ponsel, kau bisa membakar pakaianmu, tapi metronom itu tetap menyusul. Metronom. 2 menekan, 1 melepas, bisiknya. Ritme yang membuat malam berdetak. Saat lain, ia menghina Raka dengan kalimat-kalimat yang rapi. Kau lelaki kecil dengan harga diri yang mudah dijeskan oleh amplop. Saat lain, ia menghibur. Bukan salahmu menjadi kendaraan. Hidup memang butuh kendaraan. Raka mendengar semuanya, menolak semuanya, namun tubuhnya belajar keheningan tertentu. Keheningan yang membuatnya datang saat dipanggil, yang membiarkan jam berjalan sampai habis. Rahasia terbuka pada malam ketika Raka memarkir mobil sepulang rapat. Ruang kerja di lantai bawah menyala. Pintu terbuka sedikit. Ia mendengar 2 suara, Haji Farid, tenang seperti biasa, dan suara laki-laki lain, serak, seperti orang yang menelan asap terlalu sering. Bulan depan, komisi, kata laki-laki itu. Kau butuh angka di berita. Butuh wajah-wajah yang mendukung. Itu semua perlu biaya. Aku punya cara membuat biaya kembali sendiri, jawab Farid, santai. Rumah belajar memberi, asal diberi makan. Perempuanmu? Nada laki-laki itu separuh geli, separuh hormat. Perempuan itu bukan sekadar perempuan, ujar Farid. Ia pintu. Ada yang masuk melalui tubuh, ada yang keluar sebagai pengaruh. Yang masuk harus disediakan. Jangan tanya apa. Tugasmu hanya memastikan aku aman. Anak itu masih kuat. Cukup. Kursi berderit. Kalau habis, kita ganti. Raka mematung di lorong. Kata-kata mereka tidak berteriak. Justru karena itu, ia memahami betapa kalimat-kalimat sopan bisa memeras darah lebih bersih daripada pisau. Ia berjalan mundur, merapat ke dinding, menutup matanya. Dalam gelap di balik kelopak, muncul lagi perempuan bergaun hitam, duduk di dadanya, ringan tapi tak bisa diangkat. Dari kejauhan terdengar suara kereta. Rumah menarik napas, lama. Di malam berikutnya, Arini semakin sehat. Ia berdiri lebih lama di samping ranjang, sepersekian menit penuh kemenangan, lalu duduk kembali. Pelipisnya berkeringat, matanya terang. Lihat, katanya pada Raka, menepuk sisi tempat tidur. Kau kendaraan yang baik. Berapa lama? Raka bertanya. Saya bisa bertahan. Pertanyaan buruk. Ia mengambil tasbih, menggulirkannya satu-satu. Yang benar, berapa lama kau ingin merasa berguna? Ia menatap jam dinding, lalu menoleh lagi. Kau dengar apa yang mereka bicarakan di luar pagar? Jeritan, napas panjang, pengorbanan, rumor adalah tamu undangan yang datang tanpa kartu. Kita biarkan mereka. Mereka menambah zikir rumah tanpa paham. Raka berdiri, wajahnya memanas oleh sesuatu yang bukan marah saja. Saya bukan tumbal. Arini mengangkat alis, lalu tersenyum, senyum yang menolak ikut sedih. Kau sudah mengucap janji. Tubuhmu mengingat lebih baik daripada mulutmu. Ia menunjuk cermin. Tanyakan pada dia. Di cermin, perempuan muda muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ia memandang Raka dengan mata yang mengerti. Ada luka kecil di bibirnya, menarik, tapi tidak menggoda, lebih seperti tanda tangan yang kesekian. Raka ingin bertanya siapa dia, dari mana ia datang, apakah ia sebelum Arini atau sesudah Raka. Namun pertanyaan-pertanyaan itu jatuh seperti batu ke sumur yang tidak punya air. Farid tahu, kata Raka, suaranya pecah. Ia yang mengatur, ia yang memberi makan. Tentu, jawab Arini, kalem. Rumah besar tidak berdiri dari doa saja. Ia berdiri dari makanan. Ia menghela napas pelan, seperti orang tua memaklumi anak yang menyusahkan. Kau ingin moral dariku? Ambil dari masjid. Di sini kita bicara fungsi. Fungsi saya habis, saya mati. Arini menatap lama, matanya jernih tanpa iba. Kau tidak mati, Raka. Kau diubah. Ia menyentuh pergelangannya, tempat ritme itu bersemayam, dan untuk pertama kalinya Raka merasa sentuhan itu seperti tangan yang menaruh batu nisan kecil di atas dada. Kau akan terus datang bahkan ketika kau memutuskan pergi. Kata-kata itu mengunci udara. Raka mundur setapak, menabrak kursi. Napasnya pendek. Ia ingin lari malam itu juga, ke gerbang, ke jalan, ke kota lain. Tetapi ketika ia memutar badan, lututnya lemas dengan cara yang memalukan. Ia teringat terminal,
perempuan bergaun hitam, mimisan, jam 2:17. Ia duduk. Rumah, atau darahnya, menertawakannya tanpa suara. Dengarkan, Arini merendahkan nada, lebih lembut daripada semua malam. Kau benci aku, kau benar. Kau benci Farid, kau benar. Kau benci dirimu sendiri, kau paling benar. Ia mencondongkan tubuh. Tapi di dunia ini, kebencian yang benar pun dipakai untuk kerja. Dan kerja kita sederhana, membuat nama tetap hidup. Raka menunduk. Punggungnya perih pada titik-titik yang ditulis malam-malam sebelumnya. Hidungnya serasa asin, kepalanya berdengung seperti tiang listrik selepas hujan. Ia mengangkat wajah ke cermin. Di sana, laki-laki di hadapannya bukan lagi sopir 25 tahun. Ia adalah peta, garis-garis merah, memar geometris, mata yang menghafal ritme. Di belakangnya, perempuan muda menyentuh bahu, akhirnya menyentuh, lalu menghilang seperti kata yang ditelan lidah. Ucapkan, perintah Arini. Suaranya nyaris tak terdengar. Kau hadir. Raka menutup mata, menahan air yang hendak jatuh. Bibirnya bergerak pelan, dan untuk pertama kali sejak ia datang ke rumah itu, ia tidak mencoba berbohong pada dirinya sendiri. Aku hadir. Ketika ia membuka mata, cermin tidak lagi memantulkan ruangan, melainkan kolom-kolom rapat, lampu kota, poster wajah yang tersenyum di pinggir jalan. Di tengah-tengahnya ada ia, kecil, transparan, namun menyala pada tempat yang diinginkan orang lain. Ia mengerti kalimat yang tak pernah ia ingin pahami. Ia bukan budak apapun, kata budak terlalu sentimental. Ia adalah tumbal yang dipelihara baik-baik. Di luar, hujan berhenti. Jam dinding bergerak ke angka-angka yang tidak pernah menipu. Rumah menarik napas, dan napas itu, di pergelangan Raka, menjelma ritme yang tak mau dibantah. 2 detik menekan, 1 detik melepas. Malam Jumat Kliwon datang seperti mata air yang menahan gemetar. Di Tangerang, udara biasanya lengket, tetapi malam itu keringnya ganjil, seakan angin sendiri sedang berpuasa. Pagar besi menutup pelan, tidak menggeram. Raka berjalan di lorong yang sudah hafal akan telapak kakinya. Foto-foto yang berjajar di dinding tampak lebih muda setahun. Mungkin lampu-lampu sengaja diturunkan sampai ingatan ikut memudarkan usia. Pintu kamar Arini terbuka seperempat. Kemenyan menulis huruf-huruf kecil di udara, lalu menghapusnya sendiri. 2 lilin hitam berdiri di kanan kiri cermin besar. Apinya rendah tetapi keras kepala, seperti orang yang tersinggung namun menjaga tata krama. Di meja kecil, mangkuk kuningan, sebutir telur, secari kain putih, dan tasbih hitam yang mengilap dari dalam. Rotan tidak tampak, digantikan pita-pita kain yang tergulung rapi seperti kata yang belum diucapkan. Masuk, kata Arini. Suaranya tidak tinggi, tapi di ruang itu ia menjadi pusat gravitasi. Ia duduk tegak tanpa sandaran, setengah tubuhnya yang selama ini berat kini menuntut tempat baru. Pelipisnya bersih, matanya bening, tapi ada cahaya lain, seperti pantulan lampu kota pada kaca basah. Raka berdiri di ambang, menelan air yang sepi. Arini. Tak ada kata malam ini selain ya dan hadir. Arini mengangkat telapak, duduk di depan cermin. Raka menurut. Kursi kayu menghadap pantulan yang sering ia hindari. Di sana, ia melihat seorang laki-laki yang dikerjakan waktu bukan dengan tahun, melainkan dengan ritme. 2 detik menekan, 1 detik melepas, denyut di pergelangan yang kini seperti jam rumah. Di belakangnya, Arini, perempuan yang menyuruh dewasa semua benda di sekelilingnya. Arini mengambil jarum, melewatinya pada lidah api 1 detik, lalu menempelkan ujungnya ke permukaan telur. Bukan untuk memecah, hanya menggurat. Buka telapak, perintahnya. Raka membuka telapak kanan. Jarum menyentuh garis hidup, serapat nafas, setitik merah muncul, diusap Arini dengan kain putih. Ia menepukan kain itu sebaris ke pergelangan Raka, tepat di tempat ritme mengajar, seperti menandai pintu yang cukup untuk dilewati satu roh. Mulai, ujar Arini, menaruh jarum, meraih pita kain. Ia mengikat pergelangan Raka pada pegangan kursi. Tidak kencang, tidak longgar. Definisi. Di sela-sela ikatan, kulit Raka mengenali bentuk yang pernah ia benci lalu rindukan, seperti jalan lama yang selalu dianggap memutar tetapi justru paling cepat. Jangan bernafas lebih dari yang saya minta, katanya. Malam ini, udara milik saya. Raka mengangguk. Hadir. Arini menyalakan satu dupa baru, menambahkan sebutir kecil kemenyan. Asapnya lebih tipis, namun ukurannya terasa. Ia berdiri, benar-benar berdiri. Sesaat, mata Raka terbuka lebar,
kursi roda di samping ranjang tampak asing. Arini menangkap keterkejutan itu dan tersenyum tanpa gigi. "Kau melihat apa yang Patuh lakukan pada yang lumpuh," katanya pelan, lalu perlahan duduk kembali. "Hidup selalu meminjam milik orang lain." Ia meraih tasbih, menggulirkannya tanpa bunyi. "Hitung. Tarik 4, tahan 4, lepas 4. Raka menumpangkan napasnya ke napas Arini. Pada hitungan ketiga, ruangan menyempit, cermin melebar. Di kaca, api lilin beranak menjadi 1000 bintang kecil yang mengatur jarak mereka. Di antara bintang-bintang itu, perempuan muda dari malam-malam sebelumnya berdiri lagi, lebih jelas daripada bayangan, lebih tipis daripada orang. Rambutnya terikat rapi, matanya gelap lembut. Ia menunduk pada Raka, sopan seperti tamu yang datang terlambat. "Jangan menoleh dari cermin," kata Arini. "Di sana, malam lebih jujur." Raka menahan dorongan untuk membuktikan bahwa di dunia nyata tak ada siapapun selain mereka. Di pantulan, perempuan muda menggerakkan bibirnya, seolah mengucap namanya, nama yang ia tak pernah dengar di mulut orang lain. Raka ingin bertanya. "Jangan," potong Arini, entah menjawab pikiran atau suara. Malam ini tidak mengizinkan kalimat tanya. Arini mengambil kain putih yang sudah bernoda merah setitik, mengusapkannya ke kulit di dekat tulang rusuk Raka, menggambar tanda kecil seperti sabit halus. "Malam ini, tubuh adalah wajan kosong," katanya. "Yang dituang adalah kepatuhan." Raka merinding sampai ujung tangan. Mata Arini tidak menusuk, ia menahan. Itulah yang paling tak tertahankan, tatapan yang memberi izin bagi tubuhnya sendiri untuk mengkhianatinya. "Aku," Raka menelan. "Aku hadir." Ucapkan untuk diri sendiri. Arini mendekat, meletakkan 2 jari di tenggorokan Raka, merasakan getar kata yang belum lahir. Agar kata itu tidak hanya milik telinga saya. "Aku hadir." Arini mengangguk. Ia menurunkan jari ke sternum, tekanan ringan yang meminjamkan jarak. "Sakit sedikit itu supaya pintu membuka," katanya. "Kalau terlalu sakit, pintu pecah dan malam takut masuk." Pada hitungan berikutnya, ia berkata, "Tarik." Raka menghirup. "Tahan." Kepala Raka terdengar jauh. "Lepas." Ada euforia yang diam, semacam putih yang tidak berkilau, hanya menutup mata dari dalam. Di punggungnya, rasa sakit kecil-kecil menyalakan lampu-lampu yang dia kenal, garis tipis, memar geometris, sejarah definisi. Di dada, napasnya mengerti bahwa ia bukan lagi pemilik tunggal paru-parunya. Arini menyentuh pergelangan, di atas pita, dan berbisik di telinga, "Kau bukan budak." Kata itu membuat orang menangis. "Kau adalah jalan." Di cermin, perempuan muda menyentuhkan dahi ke dahi pantulan Raka. Tidak ada bunyi. Api lilin tidak bergetar. Namun di kulit Raka ada kilat dingin, sesingkat mata berkedip, sebersih belati yang hanya menunjukkan maknanya kepada darah. Ia mencoba bernapas teratur, tetapi kata "teratur" tiba-tiba menjadi pisau pemotong roti. Ia tahu cara bekerja, tetapi terasa brutal. Arini menaruh mangkuk kuningan di pangkuan Raka, tidak untuk diminum, tidak untuk dilihat, hanya untuk berat. "Pegang," perintahnya. Raka merasakan logam itu mereduksi tangannya jadi fungsi. Ia merem, ingin meminjam sejenak wajah seorang anak. "Buka mata," kata Arini. "Bayangkan rumah ini menulis namamu, huruf demi huruf. Jadilah kertas." Tak ada yang bergerak selama beberapa hitungan panjang. Lalu, sesuatu yang bukan tangan menyusuri punggung Raka, rasa yang sudah sering datang, namun malam ini lebih metodis, seperti dokter yang akhirnya menyetujui pembedahan. Ketika ia menahan napas pada hitungan keempat, putih itu meluas, menghampiri telinga. Ia hampir mendengar bunyi ting dari mangkuk kuningan, padahal tidak ada yang mengetuknya. Kulitnya merekah dalam bahasa yang tidak menyakiti, justru menyingkirkan jarak antara perintah dan pengabulan. "Sekarang," ucap Arini, suaranya tenang. "Kau akan mendengar lebih dari satu dirimu." Di cermin, ada 2 Raka, satu di kursi, satu lagi berdiri di belakang perempuan muda. Raka yang berdiri tampak lebih ringan, lebih muda setahun, tanpa memar, tanpa garis merah. Ia mengangkat tangan kanan, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada sesuatu yang tidak mungkin ia namai. Raka yang duduk berusaha berkata, "Jangan," tetapi bibir yang dikendalikan napas orang lain memutuskan untuk tidak mengganggu ritme. Arini memandangi pantulan itu selama beberapa detik yang disesuaikan malam. "Kau lihat?" tanyanya lembut, mengusap pita kain. "Yang berdiri itu yang siap dipinjam." "Untuk apa?"
Raka bertanya, suara sendiri terdengar dari sumur. Untuk hidup. Arini menutup mata, sebaris syair tanpa puisi keluar dari bibirnya, menolak jadi bahasa, menolak jadi doa. Jarum tadi menyentuh lilin satu kali, padam sendiri, seperti restu yang enggan publik. Udara mengeras. Kemenyan menebal tanpa menyesakkan. Cermin meregang. Pada hitungan, tahan, Raka merasa tubuhnya direbahkan seseorang yang tak tampak, bukan ditidurkan, melainkan disiapkan. Di ujung telinganya, rumah berbisik, hadir. Kata yang dahulu ia benci kini mengusir takut seperti lampu gang kecil mengusir tikus. Kakinya berat, tapi kepala ringan. Ia bukan pingsan. Ia bukan sadar. Ia berada di koridor di antara keduanya, tempat di mana manusia mudah mengatakan, ya, tanpa tahu kepada siapa. Pada detik itu, Arini menyentuh dahi Raka dengan dua ujung jarinya. Tidak hangat, tidak dingin. Pat, sesuatu terlepas dari iganya, bukan tulang, tentu saja, melainkan unsur yang ternyata selama ini ia pegang, kendati ia tak punya nama untuk itu. Ia mengeluarkan suara, bukan jerit, bukan desah, semacam celah yang akhirnya mengaku ada. Putih itu menutup di belakang irisnya, lantas membuka di tempat lain. Seluruh dunia mengecil sampai ukuran lilin, ujungnya tetap, dasarnya meleleh. Arini membuka mata. Ia berdiri. Ya, berdiri. Lebih lama daripada tadi. Senyumnya bukan kemenangan, lebih mirip catatan rakus yang akhirnya rapi. Ia menyentuh pipi Raka, seperti ibu tua yang memaafkan tanpa alasan. Bagus, katanya pada sesuatu yang bukan telinga Raka. Pintu berdesis. Haji Farid masuk. Jasnya bebas tetes hujan, rambutnya rapi, sepatu memalsukan bunyi. Ia tidak menatap Raka segera, ia menatap Arini dulu, dari kepala, ke bahu, ke jari, ke kursi yang dilupakan. Lalu ia tersenyum kecil yang di foto-foto biasa tampak sebagai keramahan. Di ruangan ini, senyum itu adalah kwitansi. Terima kasih, katanya kepada udara, mungkin kepada rumah. Kau tak pernah mengecewakan. Arini mengangguk, tidak menunduk. Janji-janji, tanya Arini, entah pada Farid atau pada Lilin. Ditepati, jawab Farid. Nama kita panjang umur. Ia memandang Raka, baru sekarang. Tatapan yang menilai tanpa menyentuh. Istirahat, ujarnya, seperti memberi anjuran minum air hangat. Kau sudah bekerja. Raka ingin menjawab, tapi jawaban tak dilahirkan. Mangkuk kuningan jatuh pelan dari pangkuannya, berputar sebagai piring yang kelelahan, lalu berhenti. Tidak pecah. Dalam pantulan cermin, Raka yang berdiri di belakang perempuan muda mendekat satu langkah lagi, memeluk dari belakang tanpa menyentuh. Semesta pantulan menutup bibirnya dengan aturan yang ia pelajari di rumah ini. Diam adalah bentuk patuh yang paling dalam. Farid menghampiri cermin, merapikan dasi, menatap kapur putih di matanya sendiri. Ritme tetap? Tanyanya ringan, lebih pada formalitas. Arini menepuk pergelangan Raka yang terikat pita, persis di titik yang dahulu pertama kali berdenyut. Ia tersenyum. Dua menekan, satu melepas. Farid menghela napas seperti orang yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Bagus. Lilin hitam menetes. Lilin yang meleleh mengingatkan Raka pada peta yang akhirnya paham arah timur. Kemenyan mengecil, menyisakan rasa di tenggorokan. Pita kain dibuka dengan kasih yang tidak bermaksud baik. Punggung kursi menahan bobot yang tidak lagi mengaku bernama Raka. Perempuan muda di cermin menoleh sekali, gerak kecil, sedih tanpa air mata. Sebelum wajahnya menjadi wajah Arini muda yang pernah ada di foto bergaun biru di lorong. Arini duduk. Sekelabat saja, mata kirinya berkedip lebih lincah daripada biasanya. Setengah tubuhnya yang lumpuh meminjam sekuku gerak dari masa silam. Ia mengangkat satu biji tasbih, meletakkannya di antara bibir, tidak untuk dikunyah, melainkan untuk merasakan batu itu jadi detik. Dalam cermin, Raka duduk di kursi roda, bukan di dunia nyata, hanya dipantul, tangan di pangkuan, mata terbuka, menerima perintah yang belum diucapkan. Rumah, kata Farid, hampir berbisik, jaga nama ini. Rumah mendengar. Di lantai, mangkuk kuningan berhenti berputar. Bunyi ting yang tak terdengar menyelesaikan pekerjaannya di dada Raka. Mata tertutup, bukan tidur. Napas berjalan sendiri. Pada jeda di antara keluar dan masuk, Putih datang sekali lagi, menyentuh belakang kelopak dengan ujung jari, dan pergi. Arini mengusap kening Raka dengan kain putih yang bernoda merah, menutup sesuatu yang tak lagi butuh udara. Apakah Raka mati? Tidak ada yang menjawab.
Detik-detik selanjutnya lebih menyukai rahasia daripada kepastian. Di cermin, lelaki itu duduk tegak dan, kalau kau mengharapkan kebetulan, kedipan Arini yang baru, yang bukan milik lumpuh, tampak datang dari kedalaman mata yang mengerti ritme baru. Di pergelangan mana ritme itu tinggal? Di Raka yang terkulai, atau di Arini yang tiba-tiba sanggup berdiri tanpa meminjam semesta? Lorong kembali sunyi. Farid keluar dengan senyum kecil yang tercetak pada malam. Lilin mengecil, menyimpan seujung api seperti rahasia keluarga. Kemenyan berhenti menulis. Tasbih menggulir satu butir terakhir. Klik. Dan di ruang yang menolak saksi, sesuatu memilih tubuh di mana ia akan tinggal. Pagi tak tergesa. Pelan-pelan, warna kembali ke benda. Foto-foto di dinding mengambil usia mereka yang semula. Namun kalau kau berjalan di lorong itu, menahan napas di depan kaca, kau mungkin melihat di sudut pantulan, selain bayangmu, seorang laki-laki yang duduk patuh di kursi roda, menunggu panggilan yang tidak lagi perlu ponsel. Kau memanggilnya Raka atau bukan, rumah tidak peduli. Rumah hanya menghitung, 2 detik menekan, 1 detik melepas. Dan di kamar yang lilinnya padam, Arini membuka mata. Ia meraba udara, menunjuk ruang dengan jemari yang tidak lagi asing bagi gerak. Hadir, katanya pelan. Suaranya bukan miliknya sendirian. Suara itu meminjam sesuatu dari seseorang yang malam ini tidak diberi pilihan.